Cerita dimulai dengan memperlihatkan kondisi pinggiran kerajaan Leones yang begitu mencekam, di mana banyak dari pasukan suci kerajaan mati mengenaskan oleh serangan 7 pasukan pengkhianat. Para kesatria suci melindungi negeri memakai sihir yang sangat kuat untuk melawan iblis dari dunia lain. Mereka ditakuti dan dihormati, namun 7 di antara mereka mengkhianati negeri dan membunuh kesatria yang lain. Ketujuh kesatria pengkhianat itu dijuluki 7 dosa mematikan. 10 tahun kemudian, di sekitaran desa Kainas, memperlihatkan bar kecil yang begitu ramai. Dikelola oleh seorang bocil berambut kuning. Namun bar itu ramai hanya karena minumannya yang enak, tapi tidak dengan makanannya. Karena itu banyak pengunjung yang terpaksa memuntahkan makanannya. Setelah itu datanglah seekor babi yang bertugas membersihkannya. Mereka terkejut karena babi itu bisa bicara bahasa manusia. Bocil pemilik bar menyebut dirinya sebagai master, sedangkan si babi adalah temannya yang membantunya mengurus bar. Tiba-tiba datang seorang yang terlihat begitu ketakutan, lalu bersembunyi di bar karena melihat kesatria baju besi berkeliaran. Rumornya, kesatria itu adalah salah satu dari 7 dosa mematikan. Banyak poster yang terpampang memperlihatkan anggota 7 dosa mematikan. Merekalah yang 10 tahun lalu membantai banyak pasukan suci kerajaan. Meleudas sebagai kaptennya dirumorkan adalah sosok mengerikan yang menghancurkan sebagian negeri hanya dengan satu tangannya. Tak satu pun dari mereka yang berhasil ditangkap, lalu diadili setelah kejadian tersebut. Banyak juga yang menyebarkan rumor jika 7 legenda tersebut telah mati. Tapi tiba-tiba pintu didobrak, kemudian muncullah kesatria baju besi. Para pengunjung seketika lari ketakutan. Tapi tidak dengan si bocil. Meski dirinya kecil, tapi nyalinya begitu besar. Dengan berani dia menghadangnya. Tapi tiba-tiba, kesatria itu malah tumbang. Ternyata di dalamnya adalah seorang wanita. Si bocil memastikan apakah di depannya wanita sungguhan. Sangat aneh jika seorang wanita memakai baju besi seperti itu. Akhirnya dia tersadar, dan seketika kegirangan melihat babi lucu di depannya bisa bicara seperti manusia. Ternyata si babi ini bernama Hawk. Dia begitu bersyukur telah ditolong dan juga diberi makan, mengingat sebelumnya dirinya menahan lapar sekaligus kelelahan karena memakai baju besi. Ternyata dirinya ini memakai baju besi untuk bisa menyamar mencari 7 dosa mematikan. Namun belum sempat menyelesaikan bicaranya, dia dikejutkan oleh kedatangan sejumlah pasukan. Mereka pasukan kroco yang dilatih oleh salah seorang kesatria suci yang bernama Tuiku. Karena laporan warga, mereka datang ke tempat itu untuk menangkap kesatria baju besi. Seorang pemuda bernama Aliano adalah kaptennya. Sewaktu kecil dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Begitu mengerikannya kesatria 7 dosa mematikan, yang hanya berjumlah 7 saja bisa menghabisi banyak pasukan suci. Sehingga karena itu dia mengingatkan rekannya agar tidak sombong dan meremehkan 7 kesatria tersebut. Tapi mereka dibuat heran karena yang keluar malah seorang bocil dan seekor babi. Dan yang bikin heran lagi, 3 hari yang lalu bukit yang mereka pijaki hanyalah hamparan rumput. Tapi sekarang tiba-tiba ada toko berbentuk topi. Tiba-tiba si wanita berlari lewat pintu belakang, dan naasnya mereka melihat lalu mengejarnya. Aliano menyuruh pasukannya meminta bantuan Kapten Tuiku, sementara dia berlari mengejar si wanita. Sampailah mereka di ujung tebing. Beruntung dengan cepat, si bocil menyelamatkan si wanita, sementara Hawk langsung menyundul Aliano ke jurang. Disitulah si wanita menjelaskan kenapa dirinya mencari 7 dosa mematikan, yang ternyata demi menghentikan rencana jahat kesatria suci yang berencana membuat perang besar. Menurutnya, kesatria suci yang dipandang sebagai pahlawan melindungi kerajaan Leones sebenarnya hanyalah sekumpulan penjahat. Karena mereka sengaja melengsarkan kerajaan lalu merencanakan perang besar. Pernyataan itu bukan tanpa alasan, yang dimana dia melihat sendiri para kesatria suci memenjarakan Raja Leones dan keluarganya. Kemudian membuat konspirasi bahwa raja telah jatuh sakit. Dengan itu mereka bisa secara luasa menguasai kerajaan. Jelas-jelas mereka telah berkhianat. Namun 7 kesatria legendaris yang murni melindungi kerajaan malah dijadikan sebagai kambing hitam. Satu-satunya yang bisa menghentikan mereka hanyalah 7 dosa mematikan. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan Tuiku. Sebagai pasukan suci, dia mempunyai kekuatan sihir luar biasa. Sehingga satu kali serangan saja mengakibatkan tanah yang mereka pijaki seketika terbelah dan longsor.
Beruntung si bocil dengan cepat menyelamatkannya. Tuigo bertanya-tanya manakah yang dimaksud 7 dosa mematikan. Dia hanya melihat mereka hanyalah seorang bocil. Seketika Tuigo mengenali siapa dia sebenarnya. Setelah melihat anting yang dia kenakan, dia ini sebenarnya Putri Elizabeth, anak ketiga dari Raja Leones. Tuigo sangat senang karena menemukan Putri Elizabeth yang dikabarkan menghilang. Dia berniat membawanya dalam keadaan hidup maupun mati. Si bocil dengan sigap melindunginya, tapi Elizabeth malah menyerahkan diri karena tak ingin orang baik yang tak ia kenali berkorban demi dirinya. Lagi-lagi si bocil menyelamatkan sang putri dari serangan brutal Tuigo. Disitulah mulai terungkap bahwa dialah Meliodas, dosa amarah, kapten dari 7 dosa mematikan. Si bocil mengakui kalau dialah yang Elizabeth cari, terbukti dengan simbol bintang naga di lengannya. Bahkan Eliano yang diselamatkan si bocil juga mengakui kalau dialah Meliodas, orang yang 10 tahun lalu mengamuk menghancurkan kerajaan. Tuigo menyerang dengan pedangnya, dan mengejutkannya serangan itu malah berbalik ke dirinya sendiri. Dan pedang buntung itulah yang membuat Tuigo seketika keringat dingin. Dia mengatakan, sang legenda telah kembali. Lalu saat itu juga dia pun terpental karena serangannya. Setelah kejadian itu, Meliodas memutuskan berada di sisi Elizabeth untuk mencari 7 dosa mematikan yang lain. Ternyata bar milik Meliodas berdiri di atas makhluk raksasa yang bernama Mama Hawk. Makhluk legenda yang bisa dengan cepat berpindah tempat. Itulah mengapa bar miliknya tidak hanya menetap di satu tempat saja. Tujuan mereka selanjutnya adalah desa Bernia, sebuah desa tempat produksi minuman terenak yang menjadi penyetok minuman di barnya. Tapi anehnya, sungai di desa itu terlihat mengering. Hal itu tentunya akan menghambat produksi pembuatan minuman karena salah satu bahannya berasal dari tumbuhan yang hidup di pinggiran sungai. Terlihat orang-orang berkumpul seperti ada sebuah festival. Ternyata mereka sedang bergantian untuk mencabut pedang yang ditancapkan oleh seorang ksatra suci. Dan pedang yang mengandung sihir itu telah menyegel sumber air dalam tanah desa. Para penduduk desa tak sengaja membuat marah ksatra sihir, dan pedang itu hanya bisa dicabut oleh pemiliknya. Tapi tiba-tiba muncul bocah kecil yang meremehkan ksatra suci, karena menurutnya ksatra suci tidak ada apa-apanya dibanding 7 dosa mematikan. Dia ini bernama Mid, dan mendengar omong kosong Mid itulah warga malah semakin marah, bahkan sampai melemparinya dengan batu. Meliodas segera mengamankannya. Mid sebenarnya bocah yatim piatu. Dia dirawat oleh penduduk desa Bernai, dan semua menganggapnya seperti anak sendiri, terlebih kepala desa yang selalu membelanya. Tapi hal itu malah membuatnya merasa iri karena dia tidak punya keluarga yang jelas seperti anak seusianya. Sehingga dia berubah menjadi bocah nakal. Dia memasukkan ulat ke dalam minuman ksatra suci. Dan karena itu, ksatra suci menghukum desanya. Tapi ternyata tindakannya itu bukanlah tanpa alasan, dimana karena ia tak terima karena ksatra suci menghina desa mereka. Mid menganggap ksatra suci adalah orang jahat, dan sebaliknya 7 dosa mematikan yang menjadi buronan dan musuh ksatra suci adalah orang baik. Karena itulah dia lebih berpihak ke 7 dosa mematikan. Dua kroco ksatra suci menyebarkan ancaman jika pedang itu tidak segera dicabut sebelum matahari terbenam, maka ksatra suci akan menaikkan pajak desa mereka. Mendengar itu, Mid sekuat tenaga mencabutnya. Orang-orang malah mengajaknya dan menyalahkannya atas musibah tersebut. Saat itulah kepala desa menyadarkan warga bahwa Mid sebenarnya membela warga atas tindakan ksatra suci yang semena-mena. Satu persatu mulai mendukung Mid. Mereka bekerja sama mencabutnya, tapi gabungan tenaga mereka semua tak sedikit pun membuat pedang itu bergerak. Dua kroco menertawakan warga serta menghina mereka yang sekumpulan orang lemah. Muncullah Meliodas yang dengan gagah percaya diri mencabutnya. Hanya dengan satu tangan saja, Meliodas mencabut pedang itu sehingga sihir yang menyegel air warga lenyap dalam. Meminta maaf kepada Mid. Karena berkat Mid mereka bisa kembali bekerja membuat minuman Bernai Ale. Malam harinya mereka melakukan pesta di bar Meliodas. Sementara itu di benteng Solgales yang letaknya 7 mil tenggara desa Bernai, memperlihatkan pasukan yang melaporkan adanya bocah kecil yang bisa mencabut pedang ksatra suci. Dia ini adalah Giltander, pemilik pedang tersebut.
Dia menyebut bocah itu pasti bukanlah bocah biasa. Dia pun segera meminta titik lokasi tempat tinggal bocah tersebut. Kemudian dia mengalirkan kekuatan sihir luar biasa ke sebilah tombak, lalu melesatkannya pas ke titik tujuan. Dengan cepat Meliodas merasakan kekuatan luar biasa yang mengarah ke tokonya. Dia pun segera beralasan untuk keluar, dan tak sengaja menemui Elizabeth yang sedang merenung. Dan akhirnya Meliodas menemukan jalur yang akan dilalui tombak milik Gilthander. Dia kemudian menghadangnya dengan satu tangannya. Saking kuatnya sampai menimbulkan ledakan dan menciptakan lubang besar. Saat itu juga Meliodas membalikkan tombak itu ke pemiliknya. Sebagian bangunan benteng sampai hancur dibuatnya, dan tombak itu jatuh tepat di samping kepala Gilthander. Meliodas sengaja menggertaknya bahwa ia tak main-main kepada seorang yang berani menantangnya. Setelah itu mereka memutuskan pergi ke hutan mimpi, yang merupakan hutan larangan bagi para kesatria suci. Tujuan mereka ke sana untuk mencari jejak dari salah satu anggota 7 desa mematikan. Hutan itu ditutupi kabut tebal yang membatasi jarak pandang. 3 jam telah berlalu, tapi mereka belum melihat tanda-tanda kehidupan. Meski begitu, Meliodas yakin ada salah satu bawahannya yang bersembunyi di sana. Tiba-tiba banyak babi yang mirip sekali dengan Hawk. Mereka adalah monster penghuni hutan yang bisa meniru wujud targetnya. Meliodas kesulitan membedakan mana yang asli. Tak hanya Hawk, kini Elizabeth juga jadi korbannya. Untungnya Meliodas mendapat ide. Dia menyuruh mereka melakukan sesuai instruksinya, dan terakhir melompat setinggi mungkin. Mereka yang bisa terbang itulah Elizabeth yang palsu. Ternyata makhluk yang meniru mereka adalah kurcaci penghuni hutan. Mereka segera mengejarnya. Mereka mengetahui kurcaci itu merupakan anak buah wanita raksasa, dan wanita itu bernama Diani, dosa iri hati. Dan kurcaci diperintahkan olehnya untuk mencegah kesatria suci memasuki wilayahnya. Diani terbangun dan dibuat emosi. Dia mengira Meliodas adalah kesatria suci. Tapi tak lama setelah itu dia akhirnya menyadari, di depannya adalah Meliodas, kaptennya sendiri. Dia begitu kegirangan setelah sekian lama berpisah dengan sang kapten, akhirnya bisa bertemu kembali dengannya. Lagi-lagi dia dibuat emosi, karena setelah lama berpisah dengan pria yang ia cintai, kini pria tersebut malah membawa perempuan lain. Akhirnya dia pun mulai tenang mengetahui alasan Elizabeth bersama Meliodas karena tujuan yang sama, yaitu mengumpulkan 7 dosa mematikan. Tiba-tiba terdengar suara guntur, dan dalam seketika mereka terikat oleh tali petir. Elizabeth mengenalinya. Dia adalah Gilthander, putra dari kesatria kudus Agung Zeratas, yang 10 tahun lalu dikabarkan tewas mengenaskan di tangan 7 dosa mematikan. Kedatangannya tak lain untuk membalas dendam kematian ayahnya. Dia sebenarnya teman kecil Elizabeth, karena dia ini sering sekali di istana bersama ayahnya dan sang raja. Dan Meliodas mulai teringat dia adalah muridnya sewaktu kecil. Meliodas tak menyangka muridnya kini telah tumbuh menjadi kesatria hebat. Disitulah Gilthander menanyakan apakah dia yang sebenarnya berniat menggulingkan kerajaan dan juga membunuh kesatria agung. Meliodas mengaku dia bukan pelakunya, karena dia tak terlalu ingat kejadian 10 tahun silam. Tapi yang pasti saat itu dia dan 6 rekannya diminta menemui Kapten Zeratas di benteng tua pinggir kota. Mereka mengira kesatria agung mengajak mereka makan bersama. Tapi mengejutkannya mereka melihat kesatria agung Zeratas sudah tak bernyawa di dalam ruangannya. Kesatria agung adalah pelindung penting kerajaan, dan dengan membunuhnya maka akan dianggap sebagai pengkhianat. Tiba-tiba mereka menyadari di luar sudah banyak sekali pasukan yang mengepung. Mereka sadar telah dijebak dan dijadikan kambing hitam. Sebagai kapten, Meliodas meminta semua temannya untuk berpisah dan sebisa mungkin menyelamatkan diri. Sementara dia berkorban akan menghadapi siapapun yang berani menyerang. Jadi sekarang sudah jelas siapa yang sebenarnya jahat dan berkhianat. Tapi Gilthander menghiraukan penjelasan Meliodas. Bahkan sampai Elizabeth memasang badan untuk melindungi mereka. Dengan percaya diri, Gilthander mengatakan bahwa dia kini lebih kuat dari 7 dosa mematikan. Pertarungan antara senior dan junior pun tak terhindarkan. Meliodas tak menyangka muridnya bisa sekuat itu. Dia seketika tak sadarkan diri setelah terkena tebasan pedang Gilthander.
Tapi ternyata Meliodas sengaja tidak menghindari serangan itu demi bisa mendeteksi lokasi temannya dikurung, yaitu penjara bawah tanah Baste dan ibu kota kematian. Setelah mendapat informasi tersebut, Diane membuang Gilthander, kemudian dia bergabung dengan Meliodas dan Elizabeth menyelamatkan 7 dosa kematian ketiga, yaitu dosa tamak bernama Ben yang dikurung di penjara Baste. Tapi sebelum itu, mereka berpikir bagaimana merawat Meliodas yang terluka parah. Meliodas terlihat mengabaikan luka tersebut. Dia mengatakan akan sembuh dengan sendirinya setelah beristirahat. Tapi tiba-tiba Elizabeth seketika panik melihat Meliodas tersungkur di kamarnya. Mata-mata kesatria suci, yaitu Jericho, membocorkan rencana mereka ke atasannya. Mereka adalah kumpulan kesatria suci penjaga penjara bawah tanah Baste: Freysa, Golgius, Ruin, dan Judy. Mereka berempat ini sangat percaya diri. Tak mungkin hanya 2 orang saja berani mendatangi tempat mereka. Apalagi penjara itu banyak jalan membingungkan yang akan menjadi tempat mengerikan bagi penyusup. Dan Ben, dosa tamak yang dipenjara di situ, hidupnya cukup mengenaskan. Selama 5 tahun tidak pernah diberi makan maupun terkena sinar matahari. Dan kembali ke mereka mendatangi desa Delmari untuk mencarikan dokter yang bisa merawat Meliodas. Tapi para penduduk malah kabur ketakutan karena melihat Diana, sehingga mereka hanya bisa mengandalkan Elizabeth. Untungnya tak lama berselang mereka berhasil mendapat dokter. Namun tanpa mereka sadari, Freysa yang bisa mengendalikan serangga memata-matai mereka. Sang dokter meminumkan obat untuk Meliodas, tapi kesembuhannya hanya tergantung pada kekuatannya sendiri. Diane tak ingin menunggu lama. Dia pun berniat pergi sendirian untuk menyelamatkan Ben. Elizabeth tak mengizinkannya pergi sendirian. Dia juga ingin ikut andil menyelamatkan Ben. Tapi tubuhnya yang kecil dan lemah pastinya hanya akan merepotkan Diane. Saat itulah Diane mengingat pertemuannya dengan sang kapten, di mana saat itu dia diajak oleh sekumpulan prajurit. Disitulah Diane diintimidasi, tapi dengan gagah berani Meliodas membelanya. Diane begitu tersentuh melihat Meliodas menganggapnya seperti gadis pada umumnya yang butuh perlindungan. Tapi dia tetap sadar diri, Meliodas tak mungkin mau jadi pasangannya, sehingga yang bisa ia lakukan kini hanyalah bertarung deminya. Sementara Elizabeth diminta tetap tinggal dan merawat Meliodas. Tiba-tiba muncul awan hitam yang mendatangi desa. Ternyata itu adalah sekumpulan serangga yang dikendalikan Freysa. Mereka tak bisa membiarkannya karena serangga itu akan menghancurkan desa. Diane segera menggunakan kekuatannya pengendali bumi, untuk kemudian dia bergegas mencari dan menghabisi pengendali serangga itu. Dan sungguh mengejutkan, ternyata si dokter berkhianat. Yang dia masukkan ke tubuh Meliodas bukanlah obat, melainkan ramuan mematikan. Dia bekerja sama dengan Golgius. Sementara itu, Ben si dosa tamak langsung memasak keluar. Setelah mendengar dari percakapan penjaga bahwa Kapten Meliodas dan Diane sedang bertarung dengan kesatria suci. Sebenarnya dia bisa saja keluar semaunya, tapi sejak 5 tahun yang lalu, dia memilih untuk dipenjara dan merasakan penyiksaan. Karena menurutnya rasa sakit itulah yang menjadikannya tetap hidup. Upaya kaburnya dihentikan Jericho. Dia terkena tebasan pedangnya, tapi dia hanya pura-pura kesakitan. Luka pada tubuhnya sembuh dalam seketika karena dia punya kekuatan abadi. Dia memperlihatkan bekas luka pada lehernya, dan itulah yang dia sebut luka, yang hanya orang tertentu saja yang bisa membuatnya terluka seperti itu. Orang seperti itu adalah kaptennya sendiri. Saat itu dia mencoba untuk memprovokasi Meliodas dengan memaksanya mengeluarkan pedang buntungnya. Awalnya sang kapten bersabar, tapi akhirnya dia dibuat marah karena Ben semakin lancang. Dengan mudah Ben mengalahkan Jericho. Kemudian dia merebut pakaian darinya dan melepaskannya kembali karena ternyata tidak muat dengan ukuran tubuhnya. Tapi sayangnya dia disegat oleh Judy. Sebagai kesatria suci, Judy punya senjata mematikan yang dia yakini bisa membunuh Ben. Tapi lagi-lagi tak satu pun yang bisa melukai tubuhnya selain Meliodas. Dan balik lagi ke Meliodas, terlihat Golgius berusaha merebut pedang dari tangannya. Meski dalam kondisi kritis karena ramuan, tubuh Meliodas seolah tak mau lepas dari pedangnya. Dan tiba-tiba dia terbangun, muncul simbol hitam di dahinya. Golgius pun langsung lari ketakutan dan disusul oleh sang dokter. Tak butuh waktu lama mereka menemukan Golgius, tapi liciknya dia menyerang si dokter untuk mengalihkan pandangan mereka. Golgius punya kemampuan menghilang, tapi dia tidak bisa berpindah tempat dengan cepat.
Mereka tahu dari kemampuan Hawk yang bisa mendeteksi musuh. Golgius tidak menyerah begitu saja. Dia ingin merebut Elizabeth dan pedang buntung dari tangan Meliodas, sehingga Meliodas memutuskan mencari tempat persembunyian, lalu menjebak dan menghajarnya di sana. Di situ Meliodas menanyakan alasan dia merebut Elizabeth dan pedangnya, tapi Golgius keburu kabur menyelamatkan diri. Sang dokter terlihat kritis dan Elizabeth tak tega melihatnya. Sang dokter ternyata terpaksa menuruti kemauan Golgius karena putrinya telah ditawan. Putrinya kini dikurung di penjara yang sama dengan Ben. Dan mulai saat itu juga Meliodas memutuskan untuk selalu bersamanya mencari 7 dosa mematikan. Meliodas teringat dengan masa lalu kelamnya, di mana saat itu kekasihnya mati dalam perjuangan, dan mulai saat itu juga dia putuskan untuk terus hidup menjadi pelindung dan pahlawan. Setelah itu mereka menyusul Diane ke penjara bawah tanah Baste untuk menyelamatkan putri Sigdotter. Dan Meliodas yakin ketika Ben tahu mereka akan datang, dia pasti keluar dengan sendirinya. Tiba-tiba mereka bertemu dengan Diane. Diane terlihat kebingungan apa tujuan sebenarnya dia di situ. Padahal sebelumnya dia yakin ingin ke penjara Baste sendirian. Ternyata dia terkena jurus ilusi. Seolah-olah di depannya adalah ruin. Diane menyerang Meliodas. Mereka terpaksa melarikan diri dan bertemu dengan 2 orang. Setelah menyelamatkan mereka, Meliodas segera menghadapi Diane. Dia pun juga terkena ilusi, sehingga keduanya pun bertarung tanpa menyadari yang dilawannya adalah teman sendiri. Keduanya pun bertarung sengit. Tak sengaja Elizabeth berhasil menghentikan ilusi setelah merangkul anak kecil itu. Ternyata lonceng di tongkat yang anak kecil bawa membuat mereka berdua terperangkap dalam ilusi. Keduanya pun kembali bertarung setelah si anak kecil kembali menggerakkan loncengnya. Situasi itu diperparah oleh kedatangan Freysa. Dia menyandra si bocil dengan maksud menguji keberanian Elizabeth. Dan Elizabeth sesuai dengan sifatnya, rela mengorbankan dirinya sendiri. Dia menahan rasa sakit itu demi menyelamatkan si bocil. Dan ternyata si bocil adalah Ruin yang menyamar. Dia menyerang Elizabeth tanpa ampun. Saat itu juga Elizabeth merebut lonceng tanpa sepengetahuan Ruin. Akhirnya Meliodas dan Diane terbebas dari ilusi, kemudian langsung menghabisi kedua musuh. Diane sangat menghargai pengorbanan Elizabeth, meski sebelumnya dia sempat meragukan kehadiran Elizabeth yang hanya menjadi beban. Setelah itu mereka pun menyusul Meliodas yang menghajar Ruin sampai ke benteng Baste. Mereka pun masuk ke dalam benteng, dan Golgius mengamati mereka dari kejauhan. Lalu dia menggunakan bola mantra penyegel abadi, dan siapapun yang terkurung di dalamnya akan terus terkurung selama mantra itu masih ada. Di dalam benteng akhirnya mereka menemukan anak si dokter. Di saat bersamaan, mereka bertemu Ben. Suasana menjadi tegang dalam seketika. Ben dan Meliodas saling bertatapan, seakan keduanya saling menyimpan dendam. Tapi ternyata mereka terlalu akrab. Saking senangnya bertemu, keduanya sampai bermain saling serang. Mereka pun saling adu kekuatan panco. Saking kuatnya mereka berdua secara tak sadar telah menghancurkan benteng. Bahkan juga sihir mantra yang ditanam Golgius. Semua pasukan pun serta Golgius dan Jericho lari ketakutan. Dan akhirnya mereka pun pulang dengan selamat.